Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Kurniawan dari Universitas Mira Kudus, Prodi Sistem Informasi kelas C semester 1. NIM 2020-53129. Ini saya akan mempresentasikan mata kuliah dasar akuntansi pertemuan pertama. Karena sedang kondisi wabah, ini presentasinya melewati video, tidak dengan tatap muka. Tujuan dasar akuntansi pertemuan pertama itu 1. Menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. 2. Menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. 3. Menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. 4. Menguraikan profesi akuntansi. 5. Mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. 6. Membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Next. 7. Menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. 8. Menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. 9. Menghubungkan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi yang buruk. Ini akan menjelaskan jenis-jenis perusahaan. Pertama, perusahaan manufaktur. Ini ada contoh perusahaan Honda yang menjual mobil dan motor. 2. Perusahaan Intel yang menjual komputer. 3. Perusahaan Boeing yang menjual jasa pesawat terbang. Ini 4. Perusahaan Nike yang menjual sepatu dan pakaian olahraga. Yang 5. Perusahaan Coca-Cola yang menjual minuman. 6. Perusahaan Sony yang menjual barang elektronik. Next. Ini ada kedua, perusahaan dagang. Pertama, perusahaan Carrefour yang menjual barang kebutuhan sehari-hari. Kedua, Kit Station yang menjual mainan. 3. Electronic City yang menjual barang-barang elektronik. 4. Lan-N yang menjual pakaian. 5. Amazon.com yang menjual buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet. Ini yang ketiga, perusahaan jasa. Ini ada perusahaan Disney yang memiliki produk hiburan. Yang kedua, Garuda Indonesia yang memiliki jasa transportasi. Yang ketiga, perusahaan Marriott Hotel yang memiliki jasa hotel. Yang keempat, perusahaan Citibank yang menjual jasa keuangan dan perbankan. Yang kelima, perusahaan Telkomsel yang menjual jasa telekomunikasi. Next. Ini ada jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Kedua, persekutuan. 3. Korporasi atau perseroan terbatas atau yang biasa kita sebut PT. Next. Perusahaan perseorangan itu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan. Ini dicontohkan toko Ani. Keunggulannya, kemudahan pengaturan. 2. Biaya pengelolaan yang rendah. Ini karena milik sendiri dan biayanya bisa kita atur sendiri tergantung modal kita. Kelemahan, sumber daya keuangan yang terbatas. Ini karena milik sendiri jadi keuangannya bersumber dari kita sendiri jadi terbatas. Kewajiban yang tidak terbatas. Next. Persekutuan. Perusahaan persekutuan dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Ini dicontohkan toko Ani dan Tini. Memiliki keunggulan
sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Ini karena dua orang yang bersekutu dengan modal masing-masing jadinya lebih besar. Tambahan keahlian manajemen. Ini karena dari pikiran dua orang jadi ada tambahan keahlian manajemen. Kelemahan sama seperti sebelumnya, perusahaan perseorangan yang memiliki kewajiban tidak terbatas. Next. Korporasi. Ini korporasi atau yang bisa dikatakan PT. Ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah, memiliki keunggulan, kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Kelemahan pengenaan pajak ganda. Ini pajak ganda nilainya tidak rendah. Ini nilainya sangat besar. Next. Strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya, sekaligus untuk memaksimalkan laba. Terdiri atas strategi biaya rendah, strategi diferensiasi. Next. Strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima oleh konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan oleh para pesaingnya. Ini contohkan Lion Air yang memiliki perusahaan penerbangan yang bisa dikatakan harganya lebih murah dibandingkan perusahaan penerbangan lainnya untuk mendapatkan konsumen yang banyak, itu termasuk strateginya. Ini air mineral kedua, air mineral fit. Dibandingkan Aqua air mineral fit harganya juga agak lebih murah daripada Aqua. Ini tujuannya juga sama, strategi biayanya untuk mencakup konsumen yang lebih. Next. Strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan yang mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Ini menjual harga yang lebih tinggi tapi tidak dengan harga yang tinggi saja. Ini hasilnya juga sangat worth it untuk konsumennya karena ini menghasilkan produk yang sangat unik. Ini contohnya desainer Bian. Yang kedua, Electrolux. Ini adalah toko alat rumah tangga yang harganya juga agak tinggi dibanding pesaingnya. Nah, rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Ini ada contohnya input, next proses bisnis dan menjadi output. Output itu produk atau jasa dan nilai pelanggan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Ini pihak-pihak yang berkepentingan, pihak internal itu biasanya pemilik, manajer, bisa juga karyawan. Ini tugasnya mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Eksternal. Ini ada
Tentunya pelanggan, kreditor, pemerintah. Ini tugasnya menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem informasi akuntansi atau bisa disebut SIA. SIA. Ini tujuannya mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Keempat, mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Oh, salah. Ini 5. Menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Etika bisnis. Next. Prinsip moral yang menjadi dasar perilaku yang etis ini etika bisnis. 1. Menghindari pelanggaran etika yang kecil. Pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Ini sangat penting bagi kebutuhan bisnis. Profesi akuntansi. Ini ada akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba. Bisa disebut akuntan swasta. Akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut. Ini biasanya disebut akuntan publik. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini ada 1. Konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Next. 3. Konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. 4. Konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Terima kasih. Nanti saya akan lanjut di pertemuan 3.